Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumpa lagi dengan saya Royke Kontan Semaya Eskom dalam channel Biologi SMIT Taruna Risalah Tanjung Pinang, Tangguh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah. Tapi sebelumnya, kalian harus mengetahui kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu memahami tentang ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya begini, kompetensi dasar adalah kemampuan dasar ya yang harus dimiliki setelah kalian mempelajari tentang ruang lingkup biologi yang berkaitan dengan permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Ya, permasalahan pada tingkat molekul, permasalahan pada tingkat sel, permasalahan pada tingkat jaringan, permasalahan pada tingkat organ, dan seterusnya sampai tingkat yang paling luas atau paling tinggi, yaitu biosfer. Bumi kita ini adalah tingkat biosfer dari sudut pandang biologi. Ya. Kemudian, kenapa metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja harus dikuasai juga kompetensi dasarnya? Karena gini, dalam pembelajaran biologi kalian tidak akan terlepas dari yang namanya penelitian-penelitian, apalagi itu dalam lingkup laboratorium. Ya, kalian akan berhubungan langsung dengan peralatan-peralatan yang memiliki resiko, sekalipun itu resikonya sangat kecil, namun tetap memiliki resiko yang bisa membahayakan keselamatan kita. Nah, itulah sebabnya mengapa kalian harus mempelajari atau menguasai kompetensi dasar dalam ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah. Pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah yaitu 1. Biologi sebagai ilmu. Yang kedua, tingkat organisasi kehidupan. Ini yang saya katakan tadi, dari mulai tingkat sel, dari mulai tingkat molekul yang paling kecil, yang paling sederhana, tingkat sel, tingkat jaringan, tingkat organ, sampai ke tingkat biosfer, yaitu bumi kita yang luas ini. Ya, semua kita akan lihat dari sudut pandang biologi. Kemudian kita akan mempelajari tentang cabang-cabang biologi. Selanjutnya, yang terpenting adalah manfaat mempelajari biologi, karena ini yang akan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang akan kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir kita akan mempelajari metode ilmiah. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan atau berkaitan dengan yang namanya biologi. Ya. Makanan yang kita makan, kemudian makanan itu zat-zatnya diserap oleh tubuh kita, dimanfaatkan oleh organ-organ tubuh kita menjadi energi. Kemudian ketika kita sakit, kita ke dokter memeriksa organ-organ tubuh kita, mendiagnosa, sampai ke dokter memberikan obat yang harus kita makan. Ya, jadi apakah biologi itu? Biologi terdiri dari dua kata yang berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Ya. Bios artinya hidup, logos artinya ilmu. Nah, jadi biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Ya. Banyak yang mengatakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, itu juga benar. Ya, itu juga benar sebenarnya. Namun kita coba melihat sesuatu yang tidak nampak oleh mata masih dalam ruang lingkup biologi. Contohnya misalnya kehidupan bakteri, ya, itu kita katakan sebagai gejala kehidupan, tanda-tanda yang tidak nampak oleh mata tapi ada kehidupan di dalamnya. Kemudian kehidupan di masa lampau, ya, fosil-fosil dari binatang-binatang purba, kita tidak bisa lagi melihat wujudnya sekarang, ya.
Kita tidak bisa lagi melihat makhluknya sekarang, namun tanda-tanda kehidupannya atau gejala-gejala kehidupannya ada. Nah, itulah yang juga dipelajari dan masuk dalam ruang lingkup biologi. Itu sebabnya mengapa biologi adalah ilmu tentang makhluk hidup dan gejala kehidupan. Mengapa harus mempelajari biologi? Ya, ini pertanyaan penting yang harus dijawab. Karena biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan kita, makanan yang kita makan, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Jadi, dengan menggali biologi lebih dalam, tentunya kita dapat memanfaatkan makhluk hidup di sekitar kita untuk kehidupan yang lebih baik. Ya, hubungan kita dengan lingkungan, dengan makhluk-makhluk hidup di sekitar kita, ya, baik itu hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan, maupun hubungan simbiosis komensalisme yang dapat menguntungkan salah satu pihak tanpa merugikan pihak yang lain, sampai simbiosis parasitisme yang dapat menguntungkan satu pihak tetapi merugikan pihak yang lain. Contohnya kehidupan hubungan kita dengan bakteri, dengan virus, yang dia bisa menjadi parasit, menjadi sumber penyakit dalam tubuh kita. Sehingga ya seperti apa yang dikatakan tadi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita, kita mengetahuinya, kita bisa mencegahnya, atau kita dapat menemukan obat untuk penyembuhannya. Ya. Dengan memahami biologi diharapkan kita satu, ya, memahami diri kita dan kehidupan di sekitar kita. Jelas seperti tadi, kita dapat ilmunya, kita memahami diri kita, anatomi secara struktur dan fungsi, dan kita mengetahui kehidupan di sekitar kita, baik secara simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, maupun simbiosis parasitisme. Setelah kita menguasai ilmunya, secara otomatis meningkatkan kualitas hidup kita, kualitas kita berpikir, sikap kita, kualitasnya meningkat. Karena sikap kita dan ilmu kita meningkat kualitasnya, maka kita akan menjadi lebih baik terhadap, atau lebih bijaksana terhadap lingkungan kita. Artinya kita akan menjaga ekosistem, ya, habitat di sekitar kita, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Baiklah, biologi sebagai ilmu atau sebagai sains memiliki ciri-ciri. Yang pertama, konkret. Apa itu konkret? Yaitu objek kajiannya nyata. Ya. Ketika kita mempelajari makhluk hidup, baik kita maupun makhluk hidup di sekitar kita, kita mempelajari makhluk yang pernah hidup di zaman dahulu kala atau di masa lampau, dengan tanda-tanda atau gejala-gejala kehidupannya melalui fosil-fosilnya, sampai kehidupan atau organ-organ di dalam tubuh kita, anatomi di dalam tubuh kita yang dia bersifat nyata, bisa dilihat, ya, sekalipun tertutup, ya, tapi ketika tubuh kita dibelah, maka kelihatan konkret dan nyata. Begitu juga kehidupan di dalam dasar laut, ya, walaupun kita tidak bisa melihatnya secara langsung, tapi ketika kita masuk, ketika kita nyelam, baik menggunakan peralatan selam maupun tidak, kita bisa melihat kehidupan atau habitat ikan-ikan, ya, yang ada di terumbu karang, dan terumbu-terumbu karang sebagai habitat ikan-ikan tersebut. Itulah kenapa ciri-ciri biologi sebagai sains adalah konkret, objek kajiannya nyata. Kemudian, biologi sebagai sains memiliki ciri-ciri logis. Artinya begini, ya, dapat diterima oleh nalar atau masuk akal. Jadi nggak mungkin, ya, biologi mempelajari sesuatu yang sifatnya tahayul. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa ada makhluk astral yang bisa saja mendiami tubuh kita. Ya, dia memang hidup. Ya, dia memang hidup, sepertinya hidup, atau seperti apalah katakan, tapi makhluk-makhluk itu tidak bisa ditarik dalam kehidupan nyata, tidak bisa dilihat baik menggunakan mikroskop biasa maupun menggunakan mikroskop cahaya, ya, tidak seperti bakteri atau virus yang tidak tampak oleh kasat mata, tapi ketika menggunakan mikroskop cahaya dia bisa terlihat jelas, ya, kehidupannya atau gejala-gejalanya atau pola hidupnya bisa terlihat jelas, tidak seperti makhluk astral yang tidak bisa ditarik dalam kehidupan nyata. Ilmu juga memiliki ciri-ciri objektif. Apa itu objektif?
ya. Kebenaran yang didapatkan didasarkan atas data-data tanpa pengaruh pendapat pribadi. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung muncul kebenaran tanpa ada data-data pendukungnya. Oke. Selanjutnya, dia bersifat universal. Apa itu universal? Kebenaran biologi tadi secara teori berlaku secara umum, bisa diterima kebenarannya secara umum, tidak untuk kepentingan salah satu pihak, ya, atau untuk kepentingan pihak yang lain. Dia berlaku secara umum. Kemudian dia bersifat sistematis. Apa itu sistematis? Untuk mendapatkan kebenaran tadi, ya, langkah-langkahnya urut sesuai dengan metode ilmiah. Kita menentukan dulu pokok permasalahannya, kemudian kita menentukan hipotesanya, kebenaran sementara, kemudian kita melakukan kajian. Setelah melakukan kajian, didukung oleh data-data yang ada, maka akhirnya kita mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, biologi sebagai sains memiliki ciri-ciri empiris. Apa itu empiris? Kebenaran yang didapatkan tadi dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen, ya, sehingga dia bersifat empiris, dapat dibuktikan kebenarannya. Baiklah, untuk selanjutnya maka kita akan masuk pada pokok bahasan kedua, yaitu struktur organisasi kehidupan. Pokok bahasan kedua dari ruang lingkup biologi dan kerja ilmiah ini yaitu tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan adalah tingkatan yang dimulai dari bagian yang paling sederhana hingga yang paling kompleks pada makhluk hidup, yaitu mulai dari tingkat molekul, sel, jaringan, sistem jaringan, organ, sampai pada tingkat biosfer. Dan setiap tingkatan dari organisasi kehidupan memiliki peranan yang penting dalam mempelajari biologi. Setiap permasalahan biologi pun nantinya akan kita lihat berdasarkan tingkat organisasi kehidupan ini. Baiklah, saya akan menampilkan sebuah video yang lebih detail tentang tingkat organisasi kehidupan ini. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi tentunya meliputi berbagai tingkat struktur, ya. Tingkat strukturnya dimulai dari yang paling sederhana atau yang paling rendah sampai yang paling tinggi atau yang paling kompleks. Tingkat organisasi kehidupan pertama yang paling sederhana adalah molekul. Molekul tersusun atas atom-atom yang tentunya kalian sudah tahu, ya, bahwa atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Nah, contohnya apa sih di molekul ini? Contoh molekul adalah molekul DNA dan molekul air. Molekul-molekul inilah yang nantinya akan saling berikatan, membentuk ikatan yang lebih kompleks, yang selanjutnya akan membentuk struktur organisasi yang lebih tinggi di atas molekul. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, molekul-molekul saling berikatan, membentuk ikatan kompleks yang selanjutnya membentuk struktur yang lebih tinggi di atas molekul, yaitu organel sel. Dalam tingkatan organisasi kehidupan, sel merupakan tingkatan yang tersusun atas organel-organel sel. Sedangkan sel itu sendiri merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup karena tak bisa dibagi-bagi lagi, ya. Sel dapat melakukan metabolisme, itu sebabnya sel memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup ada yang terdiri dari satu sel, ya, contohnya bakteri. Tapi sebagian besar makhluk hidup memiliki banyak sel atau multiseluler, contohnya seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan alga. Selanjutnya, sekumpulan sel-sel yang memiliki struktur yang sama dan melakukan fungsi tertentu membentuk struktur yang lebih tinggi di atasnya, yaitu jaringan. Nah, jaringan ini hanya ditemukan pada organisme multiseluler atau organisme yang memiliki banyak sel.
Kemudian, sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu akan membentuk organ. Organ tentunya hanya ditemukan pada organisme multiseluler saja ya. Contohnya organ lambung kita yang terdiri atas banyak jaringan seperti jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan penyokong. Selanjutnya, kumpulan organ-organ yang melakukan fungsi dan tugas itu saling berkaitan ya, disebut sistem organ. Nah, contohnya sistem pencernaan dalam tubuh kita. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ yang melakukan satu fungsi pencernaan, terdiri dari mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, dan usus. Sampai di sini kita bisa melihat semakin kompleksnya tingkat organisasi kehidupan itu ya, dari mulai molekul, sel, jaringan, organ, membentuk sistem organ, dan selanjutnya berbagai sistem organ yang bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Ya, contohnya membentuk seekor hewan, yaitu dari berbagai sistem organ seperti sistem organ pencernaan, sistem organ otot, sistem organ hati, itu bekerja sama melakukan kegiatan kehidupan membentuk individu atau organisme. Nah, tingkat organisasi kehidupan selanjutnya atau di atasnya adalah kumpulan individu atau organisme yang sejenis. Kita garis bawahi ya, kumpulan individu atau organisme yang sejenis yang hidup pada tempat tertentu dalam waktu yang sama akan membentuk populasi. Contoh dari populasi adalah misalnya sekumpulan pohon kelapa yang tumbuh di kebun atau sekumpulan semut yang sejenis yang hidup di batang pohon. Selanjutnya, beberapa populasi yang saling berinteraksi pada satu tempat tertentu akan membentuk komunitas. Jadi yang perlu kita pahami adalah terdiri dari beberapa populasi ya. Beberapa populasi pada satu tempat yang saling berinteraksi, dia akan membentuk komunitas. Contohnya di suatu sawah terdiri dari beberapa populasi tanaman padi, bangau, ular, kodok, dan serangga. Tingkat organisasi kehidupan yang mencakup organisme dan lingkungan abiotiknya atau lingkungan yang tidak hidup dan saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, inilah yang disebut ekosistem. Contohnya, dalam satu ekosistem darat di mana lingkungan biotiknya terdiri dari produsen, karnivora, herbivora, pengurai, dan lain-lain. Dan lingkungan abiotiknya terdiri dari udara, air, tanah, matahari, dan lain-lain. Tingkat organisasi kehidupan selanjutnya adalah bioma, yaitu ekosistem terestrial atau darat yang dipengaruhi oleh iklim regional. Bioma meliputi wilayah yang amat luas dan memiliki ciri-ciri vegetasi, yaitu tumbuhan tertentu yang sangat dominan. Di muka bumi ini terdapat 7 macam bioma, yaitu 1. Hutan hujan tropis, padang rumput, sabana, gurun, hutan gugur, tundra, dan taiga. Dan yang terakhir adalah tingkat organisasi kehidupan yang paling kompleks, yaitu biosfer. Biosfer meliputi seluruh lapisan kulit bumi, air, dan atmosfer di mana kehidupan kita berlangsung. Setelah mempelajari tingkat organisasi kehidupan, kalian semua diharapkan memahami setiap tingkatan dalam organisasi kehidupan dari mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, yaitu dari mulai molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme atau individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Karena setelah ini kita akan mempelajari setiap permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup biologi yang kita akan melihatnya dari setiap tingkatan organisasi kehidupan.
Dari video detail yang menjelaskan tingkat organisasi kehidupan tadi, kita dapat mempelajari permasalahan pada objek biologi berdasarkan tingkat organisasi kehidupan yang paling rendah, yaitu yang paling sederhana atau pada tingkat molekul. Pada tingkat molekul ini terjadi kelainan pada pembentukan hemoglobin, di mana hemoglobin tidak bisa menjalankan fungsinya dengan normal, sehingga partikel-partikel oksigen itu tidak maksimal terbawa ke paru-paru, sehingga paru-paru kita kekurangan oksigen. Ya. Kemudian pada tingkat selanjutnya itu pada tingkat sel, di mana sel darah merah abnormal berbentuk bulan sabit atau siklemia, ya, di mana sel darah merah tidak menjalankan fungsinya dengan normal karena dia berbentuk bulan sabit. Selanjutnya pada tingkat jaringan, yaitu kelainan osteoporosis pada tulang. Ya, ini biasanya terjadi kalau kita lihat pada anak-anak di usia dini. Harusnya osteoporosis itu terjadi pada usia lanjut, ya, karena penyerapan kalsium pada usia lanjut itu sangat sedikit sehingga terjadi pengeroposan pada tulang. Namun karena kelainan osteoporosis terjadi pada pembentukan oleh jaringan tulang, maka ini bisa terjadi pada anak-anak di usia dini, sehingga anak-anak di usia dini ketika dia jatuh yang mestinya tulangnya kuat, tapi karena terjadi kelainan osteoporosis maka tulangnya rapuh dan terjadi kepatahan tulang. Oke, selanjutnya pada tingkat organ, kelainan pada organ mata, penglihatan menjadi tidak normal. Ini juga biasanya terjadi pada anak-anak usia dini, di mana karena kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh organ mata, sehingga anak-anak di usia dini tidak bisa melihat jauh dengan normal dan tidak bisa melihat dekat dengan normal, atau terjadi kerabunan pada pada hari senja, ya. Nah, kerabunan seperti ini biasanya itu terjadi bukan pada anak-anak usia dini, ya. Ini biasanya terjadi pada usia-usia lanjut, dan itu kalau terjadi pada usia lanjut ya itu normal saja. Tapi kalau pada anak usia dini ini yang terjadi sangat tidak normal. Kemudian pada sistem organ, gangguan pada sistem pernapasan karena infeksi virus mengakibatkan afiksi, yaitu seperti terjadi ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ini bisa disebabkan oleh virus, ya. Virus tadi menginfeksi tubuh kita, terjadi peradangan pada saluran pernapasan kita yang disebut ISPA, infeksi gangguan pernapasan. Nah, selanjutnya pada organisme, tingkat organisme, yaitu tubuh seorang lemah karena infeksi virus. Nah, ini mungkin saja bisa terjadi karena begini. Karena infeksi virus tadi, akhirnya antibodi kita bekerja sangat keras. Dan pada saat antibodi bekerja sangat keras, dia membutuhkan energi yang sangat besar. Sehingga energi yang ada dalam tubuh kita itu terserap oleh antibodi tadi, sehingga tubuh kita menjadi sangat lemah. Nah, kemudian pada tingkat populasi, penyebaran virus dari satu orang ke orang lain. Contohnya misalnya, saya terinfeksi virus influenza, ya. Nah, karena saya berada dalam satu rumah bersama keluarga saya, akhirnya apalagi kalau dalam rumah saya itu tertutup, ya, tidak tersirkulasi dengan baik karena ada AC lah, air condition, sehingga udara yang berputar hanya udara yang ada di dalam ruangan itu saja, sehingga partikel atau droplet dari mulut saya ketika saya berbicara itu terbawa oleh sirkulasi udara yang berputar di situ-situ saja, sehingga masuk ke dalam saluran pernapasan pada keluarga saya. Itu terjadi infeksi di tingkat populasi orang ke orang, sehingga anak saya bisa tertular batuk atau pilek atau demam, atau keluarga saya yang lainnya. Kemudian pada tingkat komunitas, perburuan burung liar terhadap kelangsungan populasi lain dalam rantai makanan. Jadi gini, harusnya sebuah predator itu ketika dia memangsa mangsanya atau makanannya, ya, itu misalnya mangsanya burung. Nah, ketika terjadi kepunahan pada jenis burung tertentu, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan buruannya, dan dia sebagai predator harus mencari secara mutasi ke tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lain, gitu ya. Nah, ini terjadi sesuatu yang tidak normal pada rantai makanan, jadi sangat bersifat radikal atau liar sekali, gitu ya.
Kemudian pada tingkat ekosistem, yaitu pembukaan hutan untuk lahan pertanian mengancam habitat satwa liar. Artinya begini, bukan berarti membuka lahan atau membuka hutan itu dilarang, tidak, tapi harus dilakukan dengan terukur, ya, tidak dilakukan secara liar, apalagi terjadi pembalakan secara liar. Akhirnya apa? Ekosistem terhadap satu satwa yang berhubungan dengan lingkungan abiotiknya itu terganggu. Lingkungan abiotiknya rusak, ya, sumber airnya habis, kemudian tanahnya menjadi tidak subur. Akhirnya satwa liar tadi harus pindah ke tempat yang lain. Nah, iya kalau lingkungan itu atau ekosistem itu cocok. Kalau tidak cocok, maka terjadi kepunahan karena dia tidak bisa bertahan hidup. Nah, kalaupun cocok, pasti terjadi benturan antara satwa yang menguasai sebuah ekosistem dengan satwa yang baru datang, yang pengen juga mengambil manfaat dari ekosistem itu. Itu akan terjadi benturan, akan terjadi perkelahian massal, gitu ya. Nah, kemudian di tingkat yang ke-10 yaitu tingkat bioma. Itu karena pemanasan global akhirnya terjadi mencair es di kutub yang mengancam kehidupan vegetasi dan satwa bioma tundra. Begini. Nah, biasanya kita tidak begitu memperhatikan, ya, apa penyebab dari pemanasan global ini. Biasanya juga bisa disebabkan oleh pembalakan liar, sehingga zat-zat hijau di muka bumi ini jadi berkurang. Akhirnya apa? Bumi menjadi panas. Nah, diharapkan ketika kita sudah mempelajari permasalahan pada objek biologi pada tingkat organisasi kehidupan ini, kita diharapkan menjadi bijaksana. Kita bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada setiap tingkat organisasi kehidupan. Nah, contohnya di tingkat bioma yang disebabkan oleh pemanasan global. Dengan menjaga kebersihan itu sebenarnya kita sudah menjaga atau mengantisipasi atau berkontribusi, ya, untuk tidak terjadinya permasalahan global yang sangat besar, pemanasan global yang sangat besar. Karena apa? Ketika kita menjaga kebersihan, secara tidak langsung kita tidak membuang sampah organik pada sembarangan tempat atau terhampar, ya. Kenapa? Karena sampah organik yang terhampar ini secara normal itu akan didatangi oleh organisme pengurai yang pada saat melakukan penguraian itu dia menghasilkan zat asam yang bisa menghasilkan gas metan pada saat penguraiannya. Pada saat penguraiannya itu menghasilkan gas metan. Nah, gas metan yang terlepas ke udara itu menyebabkan pelubangan-pelubangan ozon, sehingga cahaya matahari yang begitu panas bisa masuk tanpa terhalang dan terserap oleh bumi. Akhirnya bumi menjadi panas. Nah, itulah yang menyebabkan pemanasan global. Jadi, ketika kita sudah mempelajari tingkat organisasi kehidupan dan kita mempelajari permasalahan pada objek biologi sesuai dengan tingkat organisasi kehidupan, diharapkan kita menjadi bijaksana sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.